Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fikri Ardiansa dengan nomor NPM terakhir 075. Baik, izinkan saya untuk mepresentasikan tugas final project dari mata kuliah Basis Data. Sebelum itu, untuk studi kasus sendiri, saya memilih studi kasus yang kedua yaitu klinik rawat jalan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja dari studi kasus tersebut, kira-kira bagaimana nanti sistem yang akan saya buat untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Yang pertama, secara garis besarnya, ada pendaftaran pasien, dan yang kedua pemeriksaan oleh dokter, yang ketiga proses resep oleh apoteker, terus yang keempat pembayaran oleh kasir, dan yang kelima pengadaan obat. Untuk garis besar nanti output dari studi kasus ini yaitu seperti itu kurang lebih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk entitas-entitas yang nantinya akan menjadi tabel-tabel, menjadi yang nantinya akan menjadi fundamental dari sistem yang akan saya buat atau yang sudah saya buat ini. Yang pertama, pastinya ada user karena nantinya kita akan menyimpan beberapa role yaitu admin, dokter, apoteker, kasir, petugas dan petugas pendaftaran seperti itu. Terus yang kedua ada dokter, itu menyimpan data identitas dan kompetensi dokter. Dokter ini apakah dokter umum atau dokter lainnya. Terus yang ketiga petugas untuk menyimpan pendaftaran. Terus yang keempat pasien menyimpan data identitas pasien. Terus ada kunjungan untuk mencatat proses pendaftaran kunjungan yang sudah ada. Terus ada rekam medis untuk mencatat pemeriksaan dokter. Terus yang ketujuh ada obat, yaitu untuk menyimpan stok-stok atau harga obat tersebut. Terus resep, mencatat resep yang sudah diberikan oleh dokter untuk pasien. Detail resep nantinya akan berguna untuk apoteker untuk membuat detail resep yang nantinya akan dipakai oleh pasien. Terus transaksi pembayaran untuk mencatat pembayaran tentunya. Terus ke-11 pengadaan obat, terus yang ke-12 detail pengadaan untuk mencatat rincian obat, jumlah tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada stok opname untuk mencatat riwayat perubahan stok obat masuk maupun keluar seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan lanjut lagi untuk relasi dari entitas tersebut yang sudah saya buat. Yang pertama ada user dan dokter. Untuk relasi atau kardinalitas dari kedua tabel tersebut yaitu one to one karena satu akun atau satu role itu digunakan oleh satu role gitu loh, satu usernya seperti itu. Terus yang kedua ada user dan petugas, pastinya seperti yang pertama tadi karena satu akun bisa login hanya satu petugas. Terus yang kedua ada pasien kunjungan dengan relasi one to many, yaitu pasien bisa melakukan banyak kunjungan. Mungkin saya jelaskan secara cepat saja. Dokter dokter dan kunjungan one to many karena satu dokter bisa memproses bisa melakukan praktek dengan beberapa kunjungan seperti itu. Terus ada petugas dan kunjungan itu one to many juga karena satu petugas bisa melayani beberapa kunjungan. Terus kunjungan dan rekam medis itu one to one, satu kunjungan menghasilkan satu rekam medis hasil pemeriksaan. Terus yang ketujuh kunjungan resep one to one, kunjungan transaksi pembayaran one to one karena satu kunjungan pastinya satu pembayaran. Terus resep dan detail resep one to many karena satu resep berisi banyak obat. Nantinya akan seperti itu. Terus resep dan obat itu many to many karena satu resep yang memuat banyak obat ini nantinya itu akan muncul pada banyak resep. Jadi maksudnya itu nanti ke detail resepnya seperti itu. Pengadaan obat dan detail obat one to many karena satu pengadaan bisa banyak obat. Terus pengadaan obat dan obat via detail pengadaan nanti itu bisa many to many karena pastinya satu pengadaan kan mencakup banyak obat. Nah, banyak obat pun nanti akan ditujukan oleh banyak pengadaan seperti itu. Terus obat dan stok opname one to many karena satu obat bisa memiliki banyak riwayat perubahan stok seperti itu. Terus yang ke-14 petugas atau apoteker dan pengadaan obat ini bisa one to many karena satu apoteker bisa menangani atau mengajukan banyak catatan kebutuhan pengadaan seperti itu.
Terus yang terakhir ada user atau manajemen, bisa pengadaan obat, satu kepala klinik atau manajer dapat menyetujui banyak pengadaan. Seperti itu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara langsung untuk dari sistemnya sendiri. Di sini agar lebih gampang, kita login sebagai admin terlebih dahulu. Karena admin ini saya buat untuk mempermudah, ini di luar studi kasusnya ya. Ini untuk mempermudah saya untuk mempresentasikan pada kali ini agar tidak terlalu membuang banyak waktu. Ini beberapa aksi ini saya jadikan satu terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin yang akan saya presentasikan untuk yang saya presentasikan untuk tabel yang nantinya akan saya jelaskan bagaimana read update delete-nya atau CRUD-nya. Itu saya memilih data pasien karena menurut saya sendiri ini data pasien yang cukup penting karena nantinya akan mencakup beberapa atau mencakup banyak pasien. Yang pertama, seperti yang dijelaskan pada laporan yang sudah saya buat. Yang pertama, grid. Di sini yang sudah saya buat, kita bisa menambahkan pasien atau meng-create pasien lagi. Karena kan ketika pasien datang, itu kan pastinya pasien baru ya, dan nantinya harus menginput beberapa NIK. NIK terlebih dahulu. Terus nama mungkin Adevian. Tanggal lahirnya bisa kita masukkan oke. Jenis kelaminnya laki-laki, golongan darah B, alamat Surabaya 081511 bebas, email apa aja @gmail.com. Oke. Nah, setelah membuat create ini, nah kira-kira untuk query yang nantinya akan digunakan itu seperti apa? Untuk saya sendiri, pastinya menggunakan insert into untuk memasukkan beberapa data dalam tabel pasien. Yang pertama ada rekam medis, ini otomatis karena nanti ini akan mendeteksi sendiri apakah pasien ini udah pernah rekam medis di ini atau apakah ini yang pertama kalinya dari pasien ini ke klinik ini. Terus ada NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan lain sebagainya. Tadi kan udah kita masukkan untuk values-nya, maka otomatis data dari pasien ini bisa kesimpan. Sorry, ini ada 16 digit. Oke, sudah 16. Nah, otomatis pasien berhasil didaftarkan. Adevian, ini adalah pasien terbaru yang sudah kita buat. Terus, mungkin saya akan lanjut untuk pada bagian lihat data. Untuk lihat pastinya kita kan cuma melihat ini aja ya. Nah, di sini saya menambahkan untuk fitur searching ya, yang pastinya nanti akan bisa ngefilter. Contoh yang sudah saya masukkan tadi kan Adevian ya. Adevian. Kita cari apakah ada. Nah, otomatis dari filter atau pencarian ini akan menemukan Adevian yang sudah kita tambahkan di create tadi. Nah, kira-kira query yang digunakan itu seperti apa? Nah, itu pastinya kita harus select dari tabel pasien ini. Nah, di mana nama lengkap ini like S1. S1 ini adalah parameter yang kita masukkan di searching ini tadi. Otomatis itu Adevian. Nah, atau rekam medis itu kira-kira rekam medis ini nanti semisal rekam medisnya itu apa gitu ya. Nanti otomatis keluarnya ya tetap ini gitu. Terus ini S1, S2, S3 ini adalah parameter yang kita masukkan. Nah, nanti akan ditampilkan yaitu dalam sebuah kolom atau baris yang seperti ini yang menampilkan detail-detail dari pasien tersebut seperti itu. Sekarang kita ke update. Setelah kita bisa melihat dari beberapa data yang sudah ada tadi, itu kita bisa untuk mengubah data tersebut. Kira-kira nanti mungkin semisal ada kesalahan di NIK itu bisa kita ubah di sini. Mungkin kayak gini. Nah, kita ubah dari golongan A, dari golongan B ke A. Itu bisa kita simpan. Nah, otomatis
dari pembaruan atau opsi pembaruan tadi, si Debian ini ada pembaruan untuk beberapa atributnya seperti itu. Nah, kira-kira query yang digunakan itu seperti apa? Yang pastinya kita menggunakan update lalu pasien set. Ini nanti kayak mengupdate gitu loh, kayak kira-kira nanti ini yang mau update itu yang mana? Ada NIK, ada nama lengkap dan segala macam. Kebetulan tadi kan saya mengubahnya itu di NIK. Nah, ini nanti yang diubah itu adalah si NIK tadi. Seperti itu. Terus yang terakhir ada delete. Ini tadi kan udah kita tambahkan Debian. Di sini kita mau untuk delete dari Debian ini. Coba kita hapus. Oke. Data pasien berhasil dihapus. Nah, untuk penghapusan ini biasanya itu menggunakan select count from kunjungan. Itu kita lihat terlebih dahulu kayak dari pasien ID ini, apakah kita mau hapus. Nah, kalau misal hapus, otomatis kita delete form pasien where ID tadi. Untuk penjelasannya, sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem terlebih dahulu menjalankan query select count terhadap tabel kunjungan untuk memeriksa apakah pasien akan dihapus. Maka dari itu tadi ada notifikasi terlebih dahulu apakah pasien ini akan dihapus. Jika memang iya, maka otomatis pasien tadi bisa terhapus. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi dari tugas final project mata kuliah basis data ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.